Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu ala sayyidina mursalin khatamun nabiyyin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim wa ala abdihil masihil ma'ud amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, mustami'in al-kiram, dalam daras kali ini saya akan membacakan beberapa bagian dari kitab Fikih Ahmadiyah berkenaan dengan puasa. Puasa adalah suatu ibadah yang keberadaannya juga terdapat dalam agama-agama terdahulu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti halnya diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu sebelum kalian, dan tujuannya adalah meraih ketakwaan dan menjaga diri. Ini surah Al-Baqarah ayat 184. Meskipun terdapat perbedaan antara bentuk puasa agama Islam dengan agama-agama terdahulu, tapi terdapat persamaan dalam semua unsur yang utama. Rasulullah SAW bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitabi akalahus syahar. Jadi salah satu perbedaan antara puasa kami dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Orang-orang Islam berpuasa setelah makan sahur, sedangkan ahli kitab tidak makan sahur. Demikian juga selama berpuasa, orang-orang Hindu memakan beberapa makanan, namun puasa mereka tetap berjalan. Seolah-olah menurut mereka hanya menghindar dari beberapa makanan tertentu saja disebut puasa. Puasa orang-orang Kristen juga seperti itu. Bagaimana mereka tidak makan daging atau selama puasa tidak makan roti yang pakai ragi. Dalam beberapa agama ada juga puasa siang dan malam tanpa makan sahur. Mereka hanya berbuka puasa pada waktu sore hari. Dalam satu agama ada perintah untuk berpuasa selama 4 hari berturut-turut. Dalam beberapa agama didapatkan juga puasa-puasa di dalamnya hanya dilarang makan makanan yang keras dan diizinkan untuk mengkonsumsi makanan ringan seperti snack, susu, buah, dan lain-lain. Lalu apa tujuan puasa? Tujuan puasa adalah untuk sarana memperbaiki diri. Karena di mana manusia meninggalkan kelezatan-kelezatan demi Tuhan, maka di sana pun ia mendapatkan pelajaran untuk menegakkan dirinya pada kebaikan yang lebih dan berusaha untuk menghindarkan dirinya dari segala macam barang yang haram dan najis. Ayat Khalifatul Masih kedua bersabda, tujuan puasa tidak membuat seseorang mati kelaparan atau kehausan. Seandainya surga dapat diraih dengan mati kelaparan, maka saya menganggap bahwa orang-orang yang paling kafir dan munafik juga siap untuk melakukannya. Karena mati kelaparan dan kehausan bukanlah perkara yang sulit. Pada hakikatnya perkara yang sulit adalah perubahan akhlak dan ruhani. Jadi menahan lapar bukanlah perkara yang agung, dan ini bukanlah tujuan dari Ramadan. Tujuan Ramadan yang sebenarnya adalah dalam bulan itu seseorang siap untuk meninggalkan segala sesuatu demi Allah Ta'ala. Laparnya merupakan tanda dan lambang bahwa dia siap untuk meninggalkan segala haknya demi Tuhan. Makan minum adalah hak seorang. Hubungan suami istri juga adalah hak seorang. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan hal-hal ini, maka ia memberitahukan bahwa saya siap untuk meninggalkan hak saya demi Allah Ta'ala. Meninggalkan yang bukan hak memang perkara yang sangat rendah. Yang dapat diharapkan dari seorang mukmin adalah dia meninggalkan haknya demi keridhaan Allah Ta'ala. Akan tapi, seandainya Ramadan tiba dan berlalu begitu saja, serta kita senantiasa mengatakan bahwa bagaimana kita meninggalkan hak kita, maka maksudnya adalah kita tidak meraih apa-apa dari Ramadan. Karena Ramadan tiba untuk menjelaskan bahwa kita hendaknya meninggalkan hak-hak kita demi keridhaan Allah Ta'ala. Kemudian hadis Khalifatul Masih yang pertama bersabda, orang-orang yang meninggalkan barang-barang untuk memakannya, dia tidak melanggar hukum dan akhlak, maka dia akan terbiasa tidak menggunakan barang-barang orang lain dengan cara yang tidak semestinya dan berpaling ke arah itu. Manakala dia meninggalkan barang-barang yang diperbolehkan demi Tuhan, maka pandangannya tidak dapat tertuju kepada barang-barang yang tidak semestinya. Ringkasnya, di mana terdapat kesucian diri dan kesucian kalbu dengan puasa, maka puasa seperti itulah yang bisa mendatangkan faidah-faidah jasmani, akhlak, dan lingkungan sosial. Seperti halnya tubuh mendapatkan kekuatan dengan hidangan jasmani, demikian pula hidangan ruhani, yakni dalam keadaan puasa menguatkan ruh, dan dengannya juga kekuatan ruhani menjadi semakin tajam. Karena itu difirmankan, wa antasumu khairul lakum, yakni seandainya kalian senantiasa berpuasa, maka di dalamnya terdapat kebaikan yang besar bagi kalian. Dalam Al-Quran Karim dijelaskan bahwa puasa merupakan satu resep mujarab untuk menjadi orang yang bertakwa, yakni seandainya kalian mengamalkan resep ini, maka kalian akan menjadi orang yang bertakwa. Difirmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa seperti halnya telah diwajibkan kepada orang-orang terdahulu sebelum kalian, supaya kalian terhindar dari kelemahan-kelemahan ruhani dan akhlak. Seberapa banyak
banyak keburukan yang muncul. Sumbernya ada 4 hal. Yang lain adalah cabang daripada sumber tersebut. Keempat sumber itu adalah pertama makanan, kedua minuman, ketiga syahwat, keempat adalah adanya keinginan untuk menghindari dari hal-hal yang tidak semestinya. Semua aib berhubungan dengan 4 hal itu. Untuk menghindarkan diri dari keempat sumber keburukan tersebut diperintahkan untuk berpuasa. Misalnya, seorang berkhianat karena ingin terhindar dari kerja keras. Yakni dia ingin makan tapi tidak mau kerja keras, malahan memakan harta orang lain. Tetapi orang yang berpuasa harus bangun pada sebagian besar malam untuk beribadah. Dia bangun untuk sahur, dia menutup mulut sepanjang hari, mengurangi tidur. Sampai sebulan orang yang berpuasa harus menanggung kesusahan yang menyebabkan tubuhnya menjadi terbiasa dan menyingkirkan kebiasaan malas. Jadi makan dan minum dan syahwat menimbulkan keburukan-keburukan. Untuk itu pun dilakukan puasa. Manusia meninggalkan makan, minum dan keperluan-keperluan hidup. Jadi keperluan-keperluan yang menyebabkan manusia terjerumus dalam dosa itu dihindarkan untuk sementara waktu. Puasa bermanfaat juga secara jasmani, dan itu adalah bahwa tubuh manusia menjadi terbiasa untuk menanggung penderitaan-penderitaan dan kesusahan-kesusahan, serta dengan faktor inilah muncul daya tahan dan kesabaran di dalamnya. Selain itu, dalam dunia kedokteran juga diakui bahwa menahan lapar sangat berperan di dalam menata kesehatan. Seandainya keseimbangan tubuh diperhatikan, maka akan timbul perubahan dalam kesehatan yang sangat signifikan. Seolah-olah puasa merupakan jaminan kesehatan dari segi jasmani, dan dari segi rohani merupakan sumber dan pokok ketakwaan. Karenanya mendapatkan taufik untuk berakhlak baik, menjaga kesucian, jujur, berkarakter baik dan mensucikan diri, memunculkan kekuatan-kekuatan sabar dan keberanian, merasakan kesusahan-kesusahan orang miskin dan meningkatkan semangat untuk menolong. Demikianlah perhatian terhadap keseimbangan ekonomi dan martabat meningkatkan kemajuan status ekonomi dan sosial, dan bersama itu juga kesehatan menjadi tertata. Demikianlah teras kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.